Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Masih di bab yang ke-13. Kita masuk ke hadis yang ke-130. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza jatunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Al-hadits alladhi ba'dah wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu' 'alal makarih wa kathratul khuta' ilal masajid wa intidharu salat ba'da salat fadzalikum ribat. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-130 dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya salat 5 waktu dan salat Jumat ke Jumat berikutnya, ibadah dari bulan Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu semua sebagai sarana untuk menggugurkan dosa-dosa selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Hadis yang ke-131 masih dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah bersabda, ala adullukum, mau atau tidak aku kabarkan pada kalian sebuah amalan yang dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat mengucapkan, tentu wahai Rasulullah, kami ingin amalan-amalan tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, isbagul wudu' 'alal makarih, menyempurnakan wudu ketika dalam kondisi yang tidak disukai oleh seseorang ketika ia berwudu. Nanti kita jelaskan. Wa kathratul khata' ilal masajid, dan memperbanyak langkah menuju rumah-rumah Allah, menuju masjid. Dan wantidharu salat ba'da salah, dan menunggu salat setelah ia melaksanakan salat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Yang pertama, di dalam hadis yang ke-131 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya as-shalawatul khams, salat 5 waktu itu merupakan sarana yang dengan salat 5 waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Artinya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, artinya ketika seorang hamba melaksanakan atau melakukan perbuatan dosa, terjatuh ke dalam perbuatan dosa, misalnya di waktu pagi jam 8 atau jam 9 pagi, maka sholat zuhur menjadi sarana untuk menghapus dosa-dosanya. Ketika ia melakukan dosa di siang hari jam 2 siang, maka yang menjadi penghapus dosanya adalah sholat asar, dan terus seperti itu. Begitu pula sholat Jumat, ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa di hari Minggu misalnya atau di hari Ahad, maka Jumat depan, sholat Jumat yang akan datang itu sebagai kafarah, sebagai penebus dosa-dosanya selama seminggu. Dan begitu pula puasa dan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan syarat di akhir hadis ini dengan ucapan beliau, idza jatunibatil kaba'ir, selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Artinya salat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lain tadi yang kita sebutkan tadi bisa menjadi penghapus dosa-dosa seorang hamba selama seorang hamba tersebut menjauhi dan meninggalkan dosa-dosa besar. Kemudian pengertian dari dosa besar. Kemarin pada kesempatan yang telah lalu kita telah jelaskan bahwasanya definisi yang paling luas dari dosa besar adalah setiap dosa yang pelakunya diancam dengan hukuman had, atau ancaman dengan api neraka, atau ancaman dengan laknat. Apabila ada sebuah dosa yang di dalam dosa tersebut terdapat ancaman apabila dilanggar, maka itu berarti dosa besar. Contohnya hukum had,
ancaman hukum had. Contohnya perbuatan zina, ya, perbuatan zina, ya, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan hukum had, yaitu dicambuk 100 kali bagi orang yang belum menikah, dan hukum rajam, ya, bagi orang yang telah menikah kemudian berzina. Maka dari perbuatan zina apabila ada hukum had, maka menunjukkan bahwasanya perbuatan zina ini adalah salah satu dari al-kabair, perbuatan dosa-dosa besar. Kemudian apabila ada ancaman berupa api neraka, maka itu juga menunjukkan bahwasanya dosa tersebut adalah dosa-dosa besar. Contohnya firman Allah di surat An-Nisa ketika menjelaskan, ya, dosa memakan harta anak yatim. Allah ancam, alladzina yaqulun amwalal yatama innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan tidak benar, ya, maka seakan-akan mereka itu memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan pasti mereka akan masuk ke dalam neraka. Ini adalah ancaman, ya, api neraka bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim. Jadi dari, ya, ancaman ini kita mengetahui bahwasanya memakan harta anak yatim adalah perbuatan dosa besar. Dan, ya, dosa-dosa yang lain, selama dosa tersebut ada ancaman di dalamnya, maka dosa tersebut termasuk dosa besar. Kemudian selanjutnya, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang, ya, apakah dosa besar itu bisa gugur, bisa terhapus dengan amal-amal soleh, atau hanya dosa-dosa kecil saja yang bisa gugur dengan amal soleh. Di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwasanya sholat 5 waktu akan menghapuskan dosa, ya, sholat Jumat akan menghapuskan dosa. Apakah dosa di sini yang dimaksud di sini hanya dosa-dosa kecil atau mencakup dosa besar dan dosa kecil? Ya, kemarin kita jelaskan ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya yang akan diampuni dengan amal-amal soleh hanya dosa-dosa kecil. Ya, jadi yang dimaksud hadis ini sholat 5 waktu hanya menghapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar butuh kepada taubat yang nasuhah. Ya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW di dalam hadis ini dan ayat di dalam Al-Quran, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka akan kami, ya, hapus kesalahan-kesalahan kalian, dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir kenikmatan di dalamnya. Ini adalah pendapat jumhurul ulama. Pendapat kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya amal-amal soleh itu hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar butuh kepada taubat yang benar, taubat yang nasuha.